Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang suku Bugis. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4 yaitu saya Yasmin Dia Syahira. Saya Rian Aufa. Dan saya Rabbani Muntaza. Dan saya Stefan Nathanael Sormin. 1. Kebiasaan suku Bugis. A. Maaf, baca-baca. Baca-baca merupakan sebuah ritual adat Bugis yang diartikan membaca doa di hadapan hidangan makanan yang masih dilestarikan hingga kini dan dirangkaikan dengan berbagai acara seperti lebaran, pernikahan, sunatan, akikah, hingga ketika ingin memasuki rumah baru. Salah satu daerah yang masih melestarikannya itu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan biasanya dilakukan oleh sesepuh atau tokoh masyarakat yang dituakan dalam sebuah keluarga. Biasanya di hadapan sesepuh akan diletakkan makanan yang telah ditata dalam sebuah nampan yang orang Bugis menyebutnya bakik. Kemudian dilengkapi dengan tungku kecil yang disebut dupa-dupa yang berisikan bara api. 2. Ceme Pasili. Ceme Pasili merupakan salah satu warisan budaya suku Bugis yang dilestarikan masyarakat Desa Ulu, Kecamatan Telu Siatingi, Kabupaten Bone. Ceme Pasili terdiri dari dua kata yaitu ceme dan pasili. Ceme dalam bahasa Indonesia berarti mandi, sedangkan pasili berarti membersihkan diri. Ceme Pasili diadakan pada bulan November dan hari Senin. Masyarakat setempat biasanya merangkaikan tradisi tersebut dengan berbagai pertandingan olahraga seperti sepak bola maupun sepak takraw yang diadakan oleh pemuda-pemuda yang di dusun Ulo-Ulo, Desa Ulu. 3. Mapalete bola. Mapalete bola atau pindah rumah bagi suku Bugis merupakan hal unik. Pasalnya bagi banyak orang pindah rumah hanya memindahkan barang-barang atau isi rumah. Namun bagi suku Bugis, pindah rumah diartikan memindahkan sebuah bangunan rumah ke lokasi yang baru. Rumah yang biasanya terbuat dari kayu itu tidak dibongkar menjadi bagian kecil, melainkan dipindahkan dalam kondisi utuh dan masih membentuk rumah pada umumnya. Pemindahan itu dilakukan ratusan laki-laki yang dipimpin oleh ketua adat yang akan memberikan aba-aba untuk mengangkat rumah tersebut yang sebelumnya telah diberi pegangan dari bambu agar mudah untuk diangkat. Tradisi mapalete bola tersebut penuh dengan arti gotong royong yang terjadi di dalam masyarakat suku Bugis yang solid. Sirawusulo merupakan suatu tradisi atau pesta rakyat yang telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat di Desa Pongka, Kecamatan Telu Siatingi, Kabupaten Bone bersamaan dengan terbentuknya Desa Pongka itu. Sirawusulo terdiri dari dua kata, yakni sirawu yang berarti saling melempar dan sulo berarti obor. Jadi Sirawusulo merupakan tradisi di mana masyarakat saling melempar obor yang terbuat dari daun kelapa. Tradisi yang juga dikenal dengan nama si rempe api atau perang api dilaksanakan setiap 3 tahun sekali yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki di mana jumlah dan usia peserta tidak dibatasi. Mapere. Tradisi unik lainnya dari suku Bugis yakni ritual ayunan raksasa yang dikenal dengan istilah Mapere. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilestarikan secara turun-menurun dan dilaksanakan usai panen raya. Ayunan raksasa itu terbuat dari 2 pohon randu setinggi 20 meter. Sementara tali yang digunakan merupakan tali rotan kemudian dibalut dengan kulit kerbau. Biasanya, sebelum tradisi Mapere dilakukan terlebih dahulu, pemuka adat akan menggelar ritual keselamatan bagi para gadis yang nantinya akan diayun. Gadis yang terpilih merupakan kembang desa yang akan diayun oleh 8 orang pemuda yang akan menarik tali tersebut dari kiri ke kanan untuk meninggikan ayunan raksasa itu. Dalam tradisi unik ini, biasanya warga setempat akan menyembelih puluhan ekor kuda sebagai wujud syukur atas kelimpahan panen yang nantinya akan dihidangkan kepada tamu yang datang. Ciri-ciri fisik suku Bugis. Suku Bugis memiliki fisik yang relatif kecil, berkulit sawo matang, dan rambut yang berombak. Artefak suku Bugis itu arung palaka, badik, pusaka, keris, dan lontara. Peninggalan peradaban di masa tersebut ditemukan di gua-gua Bukit Kapur daerah Maros, kurang lebih 30 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Peninggalan prasejarah lainnya yang berupa alat batu pebble dan flake, serta fosil babi dan gajah yang telah punah, dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae. Di antara Sopeng dan Sengkang, Sulawesi Selatan. Pada masa keemasan perdagangan rempah-rempah di abad ke-15 sampai dengan abad ke-19. Kerajaan Bone dan Makassar yang prasangka berperan sebagai pintu gerbang ke pusat penghasilan rempah Kepulauan Maluku. Asal-usul suku Bugis. Suku Bugis berasal dari Sulawesi. Bugis merupakan suku yang masuk dalam kategori Deutero Melayu. Kata Bugis berasal dari Tougi yang artinya orang Bugis. Penggunaan kata Ugi mengarahkan pada salah satu Pugi yang merupakan raja pertama di kerajaan Cina di Pamanah, Kabupaten Wajo. Tougi bisa juga dimaknai sebagai pengikut satu Pugi. Masyarakat Bugis ini tersebar di Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrat, Pindrang, Sinjai, dan Baru. Dalam perkembangannya, suku Bugis memiliki beberapa kerajaan klasik yang cukup besar. Berikut ini adalah penjelasan tentang kerajaan yang pernah berkembang di masyarakat Bugis. 1. Kerajaan Bone. Kerajaan ini memiliki sejarah yang cukup panjang dengan diwarnai oleh kekacauan dalam waktu yang lama. Di tengah kekacauan tersebut muncul To Manurung. Kemudian To Manurung atau yang juga dikenal Manurungi Rimatajang akhirnya dilantik sebagai raja. Selama menjalankan pemerintah, ia dibantu oleh legislatif yang bernama Adepitu. Seiring berkembangnya waktu, kerajaan ini kemudian memperluas wilayah ke utara, selatan, dan barat. 2. Kerajaan Makassar. Pada tahun 12, 13, hingga 14, ada kerajaan bernama Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo. Keempat kerajaan tersebut mengalami krisis sosial. Kerajaan Goa Makassar akhirnya didirikan kerajaan pendamping bernama Kerajaan Talo. Namun pada akhirnya kerajaan Goa dan Talo kembali menjadi satu dalam satu payung bernama Kerajaan Makassar. 3. Kerajaan Sopeng. Saat ini terjadi banyak kekacauan. Kerajaan ini muncul dua untuk orang To Manarung. Pertama, perempuan bernama Munurunge Rigoare yang kemudian memerintah Sopeng Riaja. Kedua laki-laki bernama Latemala Murunge Risikale. Kedua laki-laki bernama Letamala Manurenge Risakalie. Itu sekian dari kami. Salam dari kelompok 4.